It has gone viral around Thailand. Terus kepalanya diplastikin gitu dari belakang, terus ditarik. Orang-orang ini makin sentimen sama dia karena Joe Ferrari ini ternyata adalah lulusan. Oke, ini jadi ada kasus yang lagi viral banget di Thailand. Kasus ini benar-benar ngebuka borok-boroknya polisi di sana. Ya walaupun kayaknya orang-orang sana udah pada tahu sih. Ya tapi dengan ada kasus ini nih kayak makin memperkuat apa yang selama ini ada di pikiran orang-orang sana. Sebenarnya gue udah sempat sharing tentang kasus ini di IG Story. Tapi karena ternyata makin kesini perkembangan kasus ini makin ngeselin, ya akhirnya gue nggak mau kesel sendiri kan. Ya udah kalau gitu langsung kita bahas kasus Joe Ferrari, si polisi kaya raya pembunuh tahanan di Learning by Googling. Jadi di tanggal 22 Agustus 2021, tiba-tiba di Thailand di hari itu kesebar video polisi lagi nyiksa tahanan. Disiksa gimana? Jadi si tahanan ini lagi duduk di kantor polisi, terus kepalanya diplastikin gitu dari belakang, terus ditarik, terus sama polisi-polisi lainnya dia digebukin. Terus disiksa kayak gitu sampai akhirnya tewas. Mana lihat dong videonya. Nah karena ini terlalu keras ya videonya, jadi ya nggak mungkin gue taruh sini kan. Bahaya buat warna dolar. Jadi gue udah upload video di tempat lain, linknya ada di description, tinggal lu klik di sana. Habis itu ya udah bebas. Lu mau nonton videonya dulu, baru lu lihat penjelasannya di sini. Apa lu mau lihat penjelasannya dulu di sini, baru lu tonton videonya. Ya bebas, gimana enaknya lu aja. Yang pasti kalau lu nggak tahan lihat video yang keras-keras gitu, atau lu masih di bawah umur, ya jangan dilihat. It has gone viral around Thailand. Nah setelah video itu nyebar, setelah video itu viral, akhirnya masyarakat pada penasaran dong. Kayak orang ini siapa? Kok kepalanya diplastikin? Polisi-polisi ini kok melakukan hal seperti ini? Ini kejadiannya di mana? Ya akhirnya kesel tapi penasaran lah orang-orang. Nggak lama abis video itu kesebar, mulai terungkap lah fakta-faktanya. Ternyata tindak kekerasan di video ini nih terjadi di satu kantor polisi di provinsi Nakhon Sawan. Si tahanan yang disiksa ini adalah Chirapong Thanapat. Umurnya 24 tahun, dia ditangkap karena diduga sebagai pengedar narkoba. Terus kok tahanannya malah disiksa? Nah ini yang gila, jadi si tahanan ini disiksa sampai mati karena dia nggak mau bayar uang buat nyogok petugas. Wah, gila ya? Ini gue ngedenger cerita ini nih kayak kaget tapi nggak kaget. Ngerti gak lu? Jadi dari fakta-fakta yang terkuak, ketahuan kalau setelah ketangkap sebenarnya si tahanan ini udah deal buat ngebayar uang suap sebesar 1 juta baht. Biar dia bisa langsung bebas. Tapi habis itu si oknum-oknum polisi ini ngerasa kayak duit suapnya tuh kurang. Akhirnya mereka minta naik ke 2 juta baht. Terus dinaikin nggak duitnya? Ya enggak, dan ini yang jadi masalah. Akhirnya polisi-polisi ini maksa biar duit suapnya naik dengan cara nyiksa si tahanan. Nyiksa seperti yang terlihat di video itu. Ya kita kan kalau nyari duit emang harus total ya. Tapi pastiin sebelum total caranya ya halal. Bijak ya gue ya? Alhamdulillah. Ya udah akhirnya si tahanan disiksa, diplastikin kepalanya, digebukin segala macem. Pokoknya biar dia nyerah dan setuju buat nambah duit sogoknya. Tapi akhirnya bukan duit sogoknya nambah, si tahanan ini malah hilang kesadaran. Dan kampretnya abis si tahanan ini hilang kesadaran, dia bukannya langsung dibawa ke rumah sakit atau mereka ngambil tindakan apa buat nyelamatin dia. Enggak, si tahanan ini malah didiemin. Terus gimana dong? Ya udah, karena didiemin, si tahanan ini akhirnya meninggal. Dan pas jasadnya mau dibawa ke rumah sakit, kepala kantor polisinya nyuruh anak buahnya buat mastiin kalau penyebab kematian yang dirilis nanti adalah overdosis. Habis itu akhirnya mereka sekongkol sama dokter buat malsuin penyebab kematiannya. Gila ya? Yang lebih gila lagi, buat nutupin perbuatan mereka, polisi-polisi ini, mereka nyogok keluarga si tahanan sebesar 5 juta baht. Biar keluarganya diem. Ini kan sebenarnya agak bodoh ya. Lu nyiksa tahanan biar dapat tambahan 1 juta baht, tapi tahanannya meninggal, lu jadi keluar 5 juta baht buat nyogok keluarganya. Ini kan udah ngilangin nyawa orang, lu juga rugi secara finansial. Terus keluarganya nerima duit sogokan itu nggak? Ya nerima. Ada kabar yang nyebut kalau sebenarnya bokapnya si tahanan ini juga polisi. Jadi ya mungkin bisa aja bokapnya ini ditekan sama beberapa pihak sampai akhirnya setuju buat diem. Atau mungkin lu ada teori lain kenapa bokapnya ini setuju buat diem, silakan komen. Nah yang menarik dari kasus ini,
Akhirnya ke blow up nih segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus ini. Dari identitas pelakunya sampai budaya suap dan penyiksaan polisi di sana. Bahas yang mana dulu nih? Pelakunya dulu aja kali ya. Emang pelakunya siapa? Pelaku yang paling ke blow up di kasus ini adalah kepala kantor polisi tempat kejadiannya, yang nyuruh anak buahnya buat malsuin penyebab kematian tadi. Polisi berusia 39 tahun bernama Titisan Uthanapon, atau nama panggilannya Joe. Kenapa dia ke blow up? Ya karena ternyata dia kaya raya. Menurut Thai PBS World, dia ini punya mansion mewah di Bangkok. Dan pas polisi nyamperin mansionnya ini kemarin, mereka nemu sekitar 30 supercar di sana. Dari mulai beberapa tipe Ferrari, kayak Ferrari 488 GTB, sampai Lamborghini Aventador. Koleksi mobil-mobil mewah inilah yang akhirnya bikin dia dikenal dengan nama Joe Ferrari. Kalau di berita-berita tuh akhirnya dia suka disebut dengan nama Killer Cop Joe Ferrari. Gila ya, catchy banget ya, kayak penjahat di film-film. Terus dia beli mobil-mobil itu duit dari mana? Ya itu makanya. Dari fakta dia punya sekitar 30 supercar ini, banyak pihak yang yakin kalau Joe Ferrari ini dapat banyak duit dari meras-merasin tahanan yang dia tangkap. Bahkan beberapa media nyimpulin kalau supercar-supercar ini adalah bukti adanya praktek korupsi di kepolisian Thailand. Ini terasa akrab ya prakteknya ya. Gue sebenarnya pengen berprasangka baik, tapi ya susah juga. Logika aja nih ya. Gaji Joe Ferrari itu sebagai polisi per bulannya cuma 43.000 baht. Satu mobil Lamborghini Aventador ini, sebijinya nih harganya 47 juta baht. Dengan gaji bulanan yang cuma 43.000 baht tadi, normalnya dia harus nabung sampai sekitar 1093 bulan. Atau sekitar 91 tahun buat bisa beli satu unit mobil ini. Itu pun kalau gaji bulanan dia semuanya ditabungin. Tapi ya kan mari kita berbaik sangka ya. Mungkin dia main binomo. ประเด็นแรกเลยที่เราอยากจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือรถแต่ละคันซุปเปอร์คาร์แต่ละคันของโจเฟอร์รี่นั้นเขาได้มาอย่างไรถูก Udah gitu akhirnya orang-orang ini makin sentimen sama dia karena Joe Ferrari ini ternyata adalah lulusan Akademi Polisi Kerajaan di tahun 2003. Sebelum dan selama masa pelatihan pun dia juga dikenal aktif sebagai sukarelawan inisiatif kerajaan. Ini kan dari sini udah kelihatan ya, dia aktif di kubu yang mana. โจเฟอร์รี่ ใช่ค่ะ เร็วและแรง ผู้กำกับโจเฟอร์รี่เนี่ยเป็นนักเรียนนรตรุ่น 57 ใช่ค่ะ Akhirnya makin kebagilah orang-orang Thailand gara-gara kasus ini. Yang jadi oposisi makin banyak, yang sebelumnya udah oposisi pun jadi makin keras. Ya udah susah sih kalau udah gini. Terus Joe Ferrari ini ditangkep gak? Nah, setelah disamperin ke mansion mewahnya di Bangkok dan cuma ditemuin mobil-mobilnya, makin diperbesar lah ini pencariannya. Dicari terus, pokoknya kabur kemana ini si Joe. Sampai akhirnya besoknya, Joe Ferrari muncul dan nyerahin dirinya sendiri ke kantor polisi di Chonburi. Nggak jauh dari Bangkok, sekitar sejam lah kalau naik mobil dari Bangkok. Nggak lama habis itu, 5 polisi lain yang ada di video itu pun berhasil ditangkap semua. Ya, alhamdulillah ya. Dan ternyata bahkan setelah dia nyerahin diri pun itu tetap jadi polemik di masyarakat. Karena dari dia dibawa ke kantor polisi, dia diinterogasi, dia press conference, itu tuh dia cuma diborgol pakai tali segel plastik kayak gini. Ini apa sih namanya? Tau gak sih lu kalau pesan makanan di ojol kan itu suka talinya suka diikat pakai ini kan? Nah iya, tangannya itu cuma diborgol pakai ini. Masalahnya di mana? Masalahnya Joe Ferrari ini pembunuh. Tapi dia cuma diborgol pakai tali segel plastik. Sedangkan para aktivis yang ditangkap-tangkepin cuma karena beda pendapat, mereka diborgol pakai borgol besi beneran. Dan bahkan beberapa sampai diborgol juga kakinya. Contohnya kayak di foto ini. Ini foto Pai Daudin, salah satu pentolan aktivis di Thailand. Ini foto pas dia ditangkap. Dipakein borgol beneran. Padahal dia ditangkap cuma gara-gara menyuarakan pendapat yang berbeda. Belum sampai bunuh orang ini. Makanya akhirnya banyak yang berpendapat kalau polisi ini masih ngelindungin Joe Ferrari. Karena dia berasal dari kubu yang berkuasa. Ya, gimana ya? Kalau menurut lu gimana tentang perbedaan borgol ini? Boleh komen? Setelah dia ditangkap pun masih ada drama lagi. Drama dari pernyataan-pernyataan Joe Ferrari di press conference-nya. Emang dia ngomong apa? Pertama,
tentang kenapa sampai diplastikin kayak gitu kepala si tahanannya. Menurut Joe Ferrari, ini dilakukan karena si tahanan ini merupakan pengedar besar. Akhirnya buat dapat petunjuk lebih, Joe ngaku kalau dia sampai harus nyiksa si tahanan pakai plastik tadi. Katanya sih tujuannya pure cuma biar si tahanan jujur dan ngasih info. Dia pun bilang kalau sebenarnya anak-anak buahnya udah nyoba nahan dia, tapi dia tetap maksa. Dan dia juga bilang kalau ini pertama kalinya dia pakai cara kayak gini. Gimana? Lu percaya? Komen. Kalau yang dugaan mobil mewah hasil korupsi gimana? Joe Ferrari ngebantah tuduhan itu. Dia bilang dia nggak pernah memeras tahanan manapun dan dia nggak pernah terlibat korupsi sama sekali. Tapi tetap abis itu dia nggak ngejelasin. Terus dia dapat harta-harta dia tuh dari mana? Dia punya supercar 30 biji tuh duit dari mana? Itu tetap dia nggak mau ngejelasin. Ya tapi kan kita harus positive thinking ya. Mungkin waktu itu dia sempat ngepet di Depok, kan kita nggak tahu. Kalau soal laporan kematian yang dipalsuin, kata Joe Ferrari, kenapa sampai ada dokumen yang bilang si tahanan meninggal karena overdosis? Itu karena istri si tahanan ngaku kalau si tahanan ini selalu pakai narkoba dalam jumlah banyak setiap harinya. Ya ini udah aneh sih. Keterangan istri jadi satu-satunya pegangan dalam ngerilis laporan kematian. Gimana kalau menurut lo? Apa lu percaya sama jawaban-jawabannya Joe Ferrari? Atau mungkin lu malah lebih emosi? Langsung hajar di komen. Nah pas gue lagi ngedit video ini nih, ada update terbaru tentang hasil otopsi jenazah si tahanan. Ini foto yang gue pakai di sini, ini foto pas press conference ngumumin hasil otopsinya. Jadi dari hasil otopsi ini udah confirm kalau si tahanan ini meninggal karena kehabisan oksigen. Karena kehabisan napas. Bukan meninggal karena overdosis. Mampus lu Jojo. อยากจะบอกอะไรคนที่ปล่อยคลิปไหมพี่ บอกไม่เป็นไรผมอโหสิกรรมให้ครับ Oke, sekarang kita bahas penyebaran videonya. Ternyata kejadian di video ini nih terjadi di tanggal 5 Agustus 2021. Tapi baru beredar di masyarakat di tanggal 22 Agustus 2021. Siapa yang nyebar? Awalnya video rekaman CCTV ini dikopi sama salah satu polisi junior di sana. Jadi polisi yang baik pun di sana masih ada ya. Nggak semua polisi kayak Joe Ferrari, jadi cuma oknum ini. Terus sama si polisi junior ini, video rekaman ini dikasih ke dua pengacara. Deca Kitiwitayanun dan Sita Bebangket. Akhirnya Sita Bebangket yang ngupload video ini dan jadi viral. Tapi habis itu muncul masalah baru. Masalah apa lagi? Jadi si Sita tadi, pengacara yang ngupload video ini, tiba-tiba dia dituntut atas tuduhan pemfitnahan sama Deca. Pengacara satunya yang juga dapat video ini. Fitnah apaan? Fitnah karena Sita sempat ngasih isyarat kenapa Deca nggak ngupload video ini. Itu karena Deca mau pakai video ini buat meras Joe Ferrari sebesar 20 juta baht. Meras kayak, bro Hap, gua ada video lu ngebunuh tahanan nih bro Hap. Lu mau video ini berakhir di gua doang apa gimana nih bro Hap? Duh, tiba-tiba pengen 20 juta baht nih bro Hap. Ya Deca pun langsung ngebantah kabar ini. Dia bilang kenapa dia nggak ngupload video ini itu karena dia dapat informasi dari salah satu polisi senior di sana kalau kasus ini sedang diinvestigasi. Gimana kalau menurut lo? Lu percaya yang mana? นะครับมันเป็นง่ายอยู่ดีๆก็มาโพสต์แล้วก็บอกว่านะมีทนายความเอาคลิปไปแล้วก็ไปตบทรัพย์ตำรวจอะไรมันง่าย Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang kasus Joe Ferrari, polisi kaya raya pembunuh tahanan. Ini kasus Eden sih ya. Kalau lu mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!